Pernahkah Anda mendengar pepatah yang berkata, lidah tidak bertulang? Lidah kita itu nggak ada tulangnya. Coba tekuk lidah Anda. Ada pepatah bahasa Inggris bilang, the tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your word. Lidah kita tuh memang nggak bertulang, tapi bisa mematahkan hati orang. Makanya kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Amsal 25 ayat 15 bilang, lidah lemah lembut mematahkan tulang. Betapa luar biasanya kuasa lidah bisa mematahkan hati orang, mematahkan tulang. Artinya apa? Hati kita ini bisa membangkitkan semangat orang, tapi juga bisa melemahkan semangat orang. Lidah kita ini bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Bisa membuat orang bangkit untuk hal yang baik, atau bangkit untuk hal yang buruk. Saya kasih contoh. Sebuah hoaks yang disebarkan dapat merusak persatuan bangsa. Dari mana asalnya huru-hara? Bukankah dari satu suara? Bagaimana isu pencemaran nama baik bisa menghancurkan kepercayaan publik kepada sebuah brand yang terkenal? Wow, ngeri banget. Betapa lidah itu punya kuasa. Yakobus 3 ayat 8 bilang gini, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Lidah kita ini gak bisa dikuasai oleh orang lain, kecuali diri kita sendiri. Kita bisa bebas ngomong apa saja. Banyak orang yang bilang, bukankah ini negara demokrasi, semua orang berhak mengeluarkan suara? Ya, benar. Tidak ada yang bisa menguasai lidah Anda, tapi Anda bertanggung jawab juga untuk setiap suara yang Anda keluarkan. Tahukah Anda bahwa lidah kita menentukan hidup kita di bumi ini dan di kekekalan nanti? Amsal 18 ayat 20 berkata, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika kita melamar pekerjaan, tahukah Anda bahwa kita diterima bekerja di sebuah tempat bukan karena penampilan kita saja, bukan karena kerennya ijazah kita, tapi ada fase interview yang kemudian menjadi penentu akhir apakah kita diterima bekerja atau tidak. Firman Tuhan gak pernah salah. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Bagaimana seseorang ketika dia bisa menguasai lidahnya dan dia beroleh kepercayaan dari atasannya, lalu dia diberi posisi yang lebih tinggi dan diberi jabatan dan bahkan gaji yang lebih. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Firman Tuhan ini terbukti. Kalau kita gak bisa menjaga confidentiality sebuah perusahaan di mana kita bekerja, kita akan mendapat kecaman, bahkan tuntutan tindak kriminal karena tidak menjaga kerahasiaan perusahaan yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau kita menjaga lidah kita, kita akan menuai yang baik. Karena firman Tuhan bilang gini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Memang gak ada yang bisa mengendalikan lidah kita. Tapi apa yang keluar dari mulut kita adalah tanggung jawab kita. Bertanggung jawablah atas setiap perkataan yang keluar dari mulutmu, karena kita sendiri yang akan memakan buahnya. Dikatakan bahwa hidup mati dikuasai lidah. Tidak hanya tentang hidup kita di bumi, tapi di dalam kekekalan kita juga akan bertanggung jawab atas perkataan kita. Firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 36 berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata begini, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ingat baik bahwa suatu hari nanti Anda dan saya akan selesai di bumi. Dan ketika kita menghadap hari penghakiman di mana kita akan berada di depan tahta Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita. Coba renungkan ayat firman Tuhan ini. Saya yakin kalau Anda betul-betul mengerti firman ini, Anda akan hati-hati berbicara, apalagi mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Nasihat firman Tuhan, lebih baik jangan banyak bicara,
Karena Amsal 10 ayat 19 bilang, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Pernahkah Anda mengalami? Hampir kemerucut kata orang Jawa, hampir keceplosan. Tapi Anda ingat, mungkin Anda bisa dapat masalah karena perkataan ini. Anda langsung menekap mulut, gak jadi ngomong. Yang menahan bibir berakal budi. Ingat baik, sebelum bicara, mikir dulu. Bijaksana dengan perkataan kita. Bijaksana dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Makanya ketika kita mau ketemu sama orang, ketika kita mau presentasi, doa dulu. Biarlah Tuhan menaruh perkataan pada gerbang mulut bibir kita. Berjaga-jaga di mulut kita supaya jangan sampai kita mengeluarkan perkataan yang salah. Tahan perkataanmu. Kalau engkau tahu bahwa perkataan itu bisa menghancurkan, merusak. Mikir sebelum ngomong. Yuk sama-sama saya bilang, mikir sebelum ngomong. Ayo suami istri, adik kakak, teman, pacar, ayo saling mengingatkan. Mikir sebelum ngomong. Saya mau share 3 hal tentang mikir sebelum ngomong. Ada singkatan dari think, T-H-I-N-K, berpikir. T-nya, is it true? Sebelum ngomong, mikir apakah benar. H, is it helpful? Apakah omongan ini menolong? Berguna enggak? I, is it inspiring? Apakah menginspirasi, membangun? N, is it necessary? Perlukah diucapkan? Perlu enggak sih diomongin? K, is it kind? Apakah perkataan kita baik? Apakah perkataan kita ini baik untuk diucapkan? Saya ingin share 3 hal. Sebelum ngomong, mikir. Apa yang kita harus pikir? Number 1, is it true? Apakah benar? Karena Tuhan tidak suka orang yang suka bohong. Jangan menipu, jangan berdusta. 1 Petrus 3 ayat 10 kita baca sama-sama. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dikatakan firman Tuhan, siapa yang mau mencintai hidup, artinya pengen hidup yang baik, pengen punya kehidupan yang indah di bumi, yang bahagia, pengen melihat hari-hari baik. Syaratnya adalah menjaga lidah dari yang jahat dan bibir kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Jangan menipu orang lain. Berkatalah benar, berkatalah jujur. Pernah ada yang bertanya kepada saya, Bu Heni, suami saya berdagang. Gimana caranya untuk kita nggak nipu? Sementara orang seringkali menekan kita dengan pertanyaan, ini udah murah nih. Saya katakan begini, mana ada orang dagang yang tidak untung? Kita kan harus bayar listrik, sewa toko, harus ada modal, harus gaji pegawai, kita sendiri butuh makan. Semua orang berdagang pasti harus untung. Tapi ketika orang bertanya sama kita, Pak, Bu, ini asli nggak? Koce, ini asli nggak? Jawablah yang benar. Jangan sampai kita nipu orang. Barang palsu kita bilang asli. Apalagi kalau sampai orang itu punya duit pas-pasan. Kalau banyak uang bisa beli lagi. Kalau uangnya cuma segitunya lalu kita tipu. Kasihan kan? Dagang harus punya hati nurani yang bersih. Slogan bisnis selalu berkata, how can I help you? Apa yang saya bisa bantu? Apa benar Anda dagang nolong orang? Apa benar Anda berbisnis untuk menjadi berkat? Nggak usah nipu. Terus terang aja jawab yang jujur. Orang juga tahu Anda pasti mau untung. 2 dari 7 hal-hal yang dibenci Tuhan adalah tentang lidah. Amsal 6 ayat 16-18 kita baca sama-sama. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bayangkan, bahkan efek dari omongan itu
masuk ke dalam poin ke-7 dalam 7 hal yang dibenci Tuhan. Jadi kekejian bagi hatinya, yaitu lidah dusta. Seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Yang ketiga, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hati-hati dengan omongan kita. Jangan sampai kita berdusta, bohongin orang, dan yang lebih parah, kita bersaksi tentang orang lain, kita menyemburkan kebohongan, fitnah, berita hoaks, berita yang mengada-ngada. Kadang-kadang ajaib memang beberapa orang bisa bikin sesuatu yang tidak ada jadi ada. Oh, kalau itu hal yang baik luar biasa. Tapi ini berita bohong, hoaks. Kita nggak ngomong aja bisa dibilang ngomong. Luar biasa. Dengar baik. Tuhan itu benci orang yang suka bohong. Dusta itu kebencian bagi Tuhan. Saksi dusta merupakan kebencian bagi Tuhan. Dan ada hal lagi yang menjadi kekejian bagi hatinya, yaitu kalau kebohongan kita, kesaksian kita yang bohong itu membuat pertengkaran, menimbulkan pertengkaran saudara. Jangan pernah merusak hubungan dengan perkataan. Jangan sampai karena kebohongan kita merusak hubungan orang, apalagi hubungan saudara. Biasanya kalau kakak adik, kalau sudah nikah, ipar sama ipar harus hati-hati. Jangan sampai ipar dengan ipar merusak hubungan saudara. Kakak dan adik jadi rusak. Satu kali ada orang yang memfitnah saya dan merusak hubungan saya dengan keluarga kakak ipar saya. Saya karena yakin bahwa saya tidak mengatakan apa yang orang itu katakan, saya tetap baik dengan keluarga kakak ipar saya. Sampai akhirnya saya sempat melewati masa-masa gak enak dengan mereka. Karena tentu pandangan mereka sudah buruk gara-gara omongan ini. Pandangan mereka pasti buruk terhadap saya. Tapi saya tetap menunjukkan itikat baik. Karena saya yakin saya tidak ada omong seperti itu. Hati-hati, jangan sampai kita mengeluarkan dusta, saksi dusta, fitnah yang merusak hubungan orang, apalagi saudara. Hubungan rumah tangga. Hati-hati, jangan ikut campur dengan rumah tangga orang. Hati-hati menyampaikan berita menantu ke mertua. Jangan sampai perkataan menantu ditambah-tambahi lalu bikin mertua marah. Jangan pernah merusak hubungan dengan kebohongan. Kalau kita sebut diri kita adalah anak Allah, anak Tuhan, ciri anak Tuhan itu membawa damai. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita bukannya bawa damai tapi bikin onar, kita anak siapa? Jangan pernah jadi ular kepala dua, lidahnya bercabang dua. Ngomong ke A begini, ngomong ke B lain lagi. Amsal 10 ayat 31 bilang, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Hati-hati dengan lidah kita. Jangan cari muka kanan kiri untuk menyelamatkan diri. Jangan mengadu domba, jangan memecah belah dengan cerita beda di kanan, beda di kiri. Tuhan gak suka orang yang suka berdusta. Bahkan di akhir zaman dalam Yudas 1 ayat 17-19. Mari baca sama-sama. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Firman Tuhan berkata dalam Yudas 1 bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah. Wow. Akhir zaman ini banyak akun-akun Instagram yang muncul untuk memecah belah umat Tuhan. Pengejek-pengejek yang sibuk mengejek orang lain, sibuk menjatuhkan orang lain. Hati-hati. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok orang yang disebut oleh firman Tuhan menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek
yang menjadi pemecah belah. Poin yang kedua, mikir sebelum ngomong. Apakah menolong? Is it helpful? Is it inspiring? Membangun gak sih omongan kita? Berguna gak sih omongan kita? Mendidik gak sih omongan kita? Amsal 10 ayat 21 berkata, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang berakal budi. Amsal 15 ayat yang kedua berkata gini, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Dengar baik, kebodohan di kedua ayat ini dimaksud adalah gini, orang-orang yang cuma taunya bikin hoax, berita bohong. Yang kedua, fitnah, gosip, dusta, cemooh, itu kebodohan. Ngomongin yang gak penting, ngomongin yang gak perlu. Orang benar, orang bijak, itu mulutnya menggembalakan banyak orang, mengarahkan orang lain, membimbing orang, mendidik orang. Orang bijak itu mengeluarkan pengetahuan, yang diomongin itu penting didengar, bikin orang jadi pandai, bikin hidup orang jadi berubah, jadi lebih baik, bikin orang yang gak ngerti jadi ngerti. Omongannya berguna, membangun, mengajar orang. Kalau gak penting gak usah diomongin. Belajar. Hati-hati ketika ngomong tuh mikir, perlu diomongin gak sih, penting gak sih? Biasanya orang yang nganggur tuh mulutnya ngelantur. 1 Timotius 5:13 bilang, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Nah, apa yang bikin orang jadi meleter? Meleter tuh apa? Gosip, ngomong cerewet, ngomongin orang, mencampuri soal orang lain, mengatakan hal-hal yang gak pantas, yang gak perlu diomongin. Saya mau pesan sama para wanita, ibu-ibu, boleh bersosialita, tapi yang berguna. Jangan bersosialita, tapi sia-sia. Jangan sampai bersosialita ngabis-ngabisin uang suami, ngomongin suami orang, ngomongin jejaka, berondong. Orang nganggur biasa mulutnya ngelantur. Ayo jangan gosip. Kata orang makin digosok makin sip. Tapi sip banget kalau harus berhadapan dengan tahta penghakiman, kita harus tanggung jawab loh semua perkataan sia-sia kita. Orang yang iri hati, biasanya kalau ngumpul sama yang orang iri hati juga, itu sibuk menjatuhkan orang lain. Ingat film kartun Snow White? Wah, mama tirinya Snow White itu selalu mikirin hal-hal untuk menjatuhkan, mencelakakan Snow White. Orang yang iri hati dengan kecantikan orang lain pasti sibuk menjatuhkan, cari kelemahan, cari kesalahan. Para wanita selalu mengagumi kecantikan wanita lain, gak ada habisnya. Ayo fokus sama kekuatan yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, gak ada habisnya. Pasti kalah kalau mau adu cantik. Yang lebih berduit, yang lahir dengan hidung mancung putih, bibir tipis, mata belok. Kita udah kalah gaya. Udah fokus sama kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Ayo fokus, berkarya, pastikan hidup kita berguna. Kita mati juga gak sia-sia. Tukang fitnah dan tukang pencemooh itu penyebab pertengkaran. Seringkali damai-damai, tenang-tenang, malah jadi ribut gara-gara ada tukang fitnah dan tukang pencemooh. Ayo belajar, jangan suka mencemooh. Mencemooh tuh gini, ngomongin orang, ngejatuhin orang, negatif tentang orang. Fitnah, bikin berita bohong. Amsal 22 ayat 10 bilang gini, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Bayangin, kalau ribut-ribut, cari pencemoohnya. Biang keroknya siapa? Usir, kata firman Tuhan. Begitu dia pergi, tenang lagi. Amsal 26 ayat 20. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Bayangin,
Kalau ada pemfitnah, itu bikin orang ribut. Pemfitnah nggak ada, pasti nggak ada pertengkaran. Seperti api kalau nggak ada kayu pasti padam. Tahukah Anda, lidah punya kuasa. Tidak hanya menghancurkan, tapi bisa membangun. Tidak hanya melemahkan, tapi bisa menguatkan. Kata-kata kita itu bisa membunuh, tapi juga bisa menyembuhkan. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Tahukah Anda bahwa orang yang perkataannya menyenangkan pasti membuat orang-orang di sekitarnya bahagia, apalagi keluarganya. Menyenangkan banget dekat dengan orang yang positif, yang perkataannya manis, selalu bikin semangat. Pernahkah Anda duduk dengan orang yang setelah kita ngobrol sama dia, kita tuh malah jadi bangkit semangatnya. Setelah ngobrol sama dia, pikiran kita dibukakan. Setelah ngobrol sama dia, kita tuh langsung jadi ngerti, oh kita harus ngapain. Luar biasa. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Semua orang senang dekat dengan orang yang bahagia, yang mulutnya positif, menyembuhkan semangat kita yang patah. Ingat, hidup bagi banyak orang adalah perjuangan, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Semua orang pulang ke rumah yang berbeda-beda suasananya. Mungkin ada yang istrinya melemahkan, tapi ada juga istrinya yang menguatkan. Ingat baik, hidup bagi banyak orang adalah perjuangan dan mereka ingin pulang ke rumah yang bisa bikin mereka bahagia. Melupakan kesusahan mereka sejenak dan paling tidak membangkitkan semangat mereka untuk berjuang lagi besok. Pakai kata-katamu untuk menyembuhkan. Pakai kata-katamu untuk memberi semangat kepada orang-orang yang butuh pengharapan. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Bukankah banyak orang yang khawatir hari-hari ini? Besok mau gimana? Ke depan gimana ya? Ayo, jangan malah melemahkan orang. Pakai perkataan yang baik menggembirakan dia. Kalau Anda ketemu dengan jomblo, jangan tanya, kapan nikah? Kapan kawin? Kok gak laku-laku sih? Itu sangat melemahkan. Mereka aja udah khawatir ngitung umur, ngitung hari. Harusnya ketika ketemu, Anda bikin mereka semangat. Perkataan yang baik menggembirakan. Bilang gini, besok kamu pasti ketemu jodoh. Besok Tuhan pasti kirim pangeran yang baik buat kamu. Besok kamu pasti ketemu istri yang baik. Lemparkan perkataan yang baik, bikin orang semangat. Jangan bolak-balik nanya kapan nikah. Emang Anda mau bayarin kalau dia pesta? Yang terakhir, mikir sebelum ngomong. Is it kind? Apakah perkataan Anda baik? Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kenapa ya perkataan beberapa orang tuh selalu pedas, nyakitin? Lukas 6 ayat 45 berkata gini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Menarik, firman Tuhan berkata bahwa perkataan mulut kita itu meluapnya dari hati kita. Berarti perkataan itu keluar dari hati. Kenapa beberapa orang itu perkataannya pahit? Saya percaya karena satu, hatinya sakit. Hati yang terluka pasti mengeluarkan kata-kata yang melukai orang lain juga. Kalau hati kita sakit, pasti kata-kata kita pahit dan melukai orang-orang di sekitar kita. Ayo pakai lidah kita untuk menebarkan kebaikan, bukan kepahitan. Karena orang yang pahit akan bikin orang-orang lain pahit juga. Jangan menebar pahit di hati orang lain. Orang pahit itu bikin rusuh.
Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, biasanya kalau orang hatinya pahit, tukang bikin rusuh, ngomong sana sini, jelekin kanan kiri, mencemarkan banyak orang. Orang yang pahit cenderung melukai orang lain dengan perkataannya. Ciri orang yang hatinya terluka itu pasti komentarnya selalu negatif. Kita udah bikin hal yang baik pun selalu dia lihatnya tidak baik. Omongannya selalu gak baik, seberapa baik pun yang kita lakukan. Nah, kalau kita punya anggota keluarga yang seperti ini, jangan malah kita benci. Kuncinya satu, hatinya harus sembuh. Mari banjiri dia dengan kasih sayang. Mari kasihi dia terus sehingga dia sembuh. Ajak dia untuk mengampuni orang yang pernah melukai hatinya di masa yang lalu. Ajak untuk berdoa dan berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mulutnya pahit karena hatinya sakit, jangan malah kita benci sama mereka. Harusnya kita rangkul mereka. Hujani mereka dengan kasih sayang. Kalau kita nggak sembuh, orang yang sakit hati nggak mau sembuh, kita akan mengorbankan banyak hubungan. Kalau kita nggak mau melepaskan pengampunan dan membebaskan diri kita sendiri dari kepahitan, kita malah akan mengorbankan banyak hubungan ke depan karena perkataan kita yang selalu menyakitkan orang lain. Kita nggak akan benar-benar pulih sampai kita betul-betul mau mengampuni. Kita tidak akan pulih sampai kita benar-benar mau mengampuni. Saya ingin tutup dengan ini, dengan perkataan yang baik. Jangan menghina orang lain, jangan merendahkan orang lain. Kalau kita ngomong, hati-hati jangan sampai membuat gambar diri orang lain rusak. Amsal 26 ayat 18. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Luar biasa, ayat firman Tuhan mengajar gini, bahwa orang yang ngomong sembarangan, memperdaya sesamanya, ngebully sesama dengan perkataan yang merendahkan, dan dia dengan santai bilang, sorry, gue cuma bercanda, I'm just kidding, I'm just joking. Tahukah Anda, firman Tuhan berkata ini orang gila, menembakkan panah, api, panah dan maut. Kenapa dibilang panah dan api, panah dan maut? Karena perkataan kita itu ketika kita lepaskan itu kayak panah, nancap di pikiran orang, di hati orang, terbawa dalam mimpi. Perkataan itu bisa memanipulasi. Ketika dia mandi, dia terngiang-ngiang perkataan yang sama. Ketika dia tidur sampai dia ngimpi. Perkataan kita itu tajam. Kenapa dikatakan maut? Karena banyak perkataan yang tidak dijaga, yang merusak gambar diri orang, membuat orang jadi depresi, lalu bunuh diri. Hati-hati dengan perkataan kita. Satu kali saya khotbah di sebuah persekutuan. Ada salah satu jemaat, seorang anak perempuan yang menangis terseduh-seduh ketika saya sedang khotbah tentang kuasa perkataan. Ternyata anak ini tumbuh besar dibully. Dia bertubuh agak montok dan dia sering dibully. Di dalam masyarakat, di dalam komunitas, biasanya ketika anak-anak tumbuh besar dari kecil sampai besar di sekolah, di mana saja, bahkan di gereja, di keluarga, ketika ada yang kelihatan, bertubuh pendek, atau bertubuh gemuk, atau berkulit hitam, dan lain sebagainya, selalu biasanya jadi sasaran diperdaya, dibully, dikerjain, diolok-olok, diberi sebutan yang tidak mengenakan. Tahukah Anda perkataan yang negatif itu merusak gambar diri orang. Lalu dengan mudah kita bilang gini, sorry, I'm just joking. Wow, kita nggak tahu betapa perkataan kita itu bisa merusak gambar diri orang.
Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai dari mulut kita keluar kutuk. Ketika kita ngomong, yang kita keluarkan tuh dua, berkat atau kutuk. Apa yang keluar dari mulut Anda? Hati-hati, jangan marah sama anakmu, pasanganmu, orang tuamu, temanmu, atau siapapun. Lalu Anda mengucapkan kutuk atas hidup mereka. Ucapkanlah berkat. Meskipun Anda mungkin tidak suka dengan karakternya, ucapkan berkat. Justru kalau Anda punya pasangan yang kurang sabar, Anda harus bilang begini, suamiku sabar. Kalau Anda punya istri yang cerewet, Anda bilang gini, oh istriku lemah lembut. Berkati pasanganmu. Kalau ada anakmu yang agak lincah, jangan teriaki, hei anak nakal. Tapi ucapkan berkat dan katakan begini, anak baik gak boleh nakal. Kalau ada anakmu yang mungkin nilai matematikanya jelek, jangan diteriaki, dasar anak bodoh. Tapi malah bilang gini, anak pintar harus rajin belajar. Hati-hati mengeluarkan perkataan. Perkataan kita adalah doa. Berkat atau kutuk yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3:9 bilang gini, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Jangan nyumpahin orang. Jangan mengutuki, nanti kamu mati, nanti kamu ini celaka. Kalau gak bayar per bulan nanti kamu gak masuk surga. Jangan ngomong yang kayak gitu. Keluarkan perkataan yang baik. Firman Tuhan itu disebut the good news. Harusnya yang kita bicarakan kalau firman itu pasti hal yang baik. Jangan bicara kotor. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan suka alasan, gue lagi emosi, gue lagi marah. Lalu kita teriakin orang, cicak, kelelawar, laba-laba, semut. Hati-hati, jangan mengeluarkan perkataan kotor dari mulut kita. Pastikan perkataan kita itu membangun. Perkataan kita itu baik. Is it kind? Jangan menghakimi orang. Ingat, Matius 7 ayat 2 berkata begini. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati sekali menghakimi orang. Hei kamu jelek. Hei kok kamu cerai sih? Hati-hati. Apa yang kita ucapkan akan diukurkan kepada kita. Hati-hati. Jangan saling menghakimi. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jangan sampai ibadah kita sia-sia hanya karena kita tidak menjaga lidah. Mungkin kita merasa kita cukup rohani, kita tahu firman banyak, tapi dengar baik. Sekalipun kita ngerti kebenaran, kita gak punya hak untuk menghakimi orang. Jangan sampai ibadah kita sia-sia. Jangan sampai taburan kita sia-sia. Hanya karena kita tidak menjaga lidah. Orang yang beribadah itu bisa mengekang lidahnya. Saya berdoa agar Anda diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menguasai lidah. Karena lidah punya kuasa menentukan hidup kita dan masa depan kita. Mari pakai lidah kita untuk memberkati dan bukan mengutuk.